Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mazia Zatalini dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis dengan NIM 250907076. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu rekayasa tauhid dalam bidang pendidikan. Nah, rekayasa tauhid itu adalah cara mengelola, merancang, dan juga mengarahkan semua kegiatan manusia dalam berlandaskan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pendidikan sendiri, rekayasa tauhid itu dianggap sebagai fondasi kuat dan fondasi utama dalam kegiatan proses belajar mengajar, mulai dari tujuan pembelajaran, materi yang diajarkan, dan juga metode, lalu hingga juga kepada sikap dan perilaku guru dan siswanya. Jadi di rekayasa tauhid ini dia itu bertujuan untuk menggabungkan ilmu dunia dan juga ilmu akhirat agar kelak dapat terciptanya generasi muda yang beriman, cerdas, dan juga bertanggung jawab sebagai pemimpin di muka bumi ini. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina Aisyah Putri dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Antropologi Sosial dengan NIM 250905106. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 2, yang dimana soalnya itu contoh rekayasa tauhid di bidang pendidikan. Nah, jadi yang pertama itu ada integritas nilai tauhid dalam kurikulum. Kurikulum dirancang agar setiap mata pelajaran tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga mengaitkannya dengan keesaan Allah. Misalnya itu dalam pelajaran sains, siswa diajarin bahwa alam semesta adalah ciptaan Allah yang Maha Esa, sehingga ilmu menjadi sarana mengenal kebesarannya. Dalam pelajaran sejarah, siswa belajar bagaimana nilai tauhid mempengaruhi peradaban manusia. Kemudian yang kedua itu ada metode pembelajaran yang menanamkan tauhid. Guru menggunakan metode yang menekankan aspek spiritual seperti refleksi, diskusi makna tauhid, tadarus Al-Quran, dan pengamalan nilai tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya itu agar tidak hanya memahami tauhid secara teori, tetapi juga mengamalkannya. Yang ketiga itu ada penerapan di perguruan tinggi. Contohnya itu ada di mata kuliah pendidikan kampus bertauhid di Universitas Juanda di Bogor yang mengintegrasikan nilai tauhid dalam pembelajaran dan kehidupan kampus, sehingga mahasiswa memahami dan mengamalkan tauhid dalam konteks akademik dan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Violin Alisa Tipa. NIM saya 250903112. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Publik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yang dimana itu mengenai pedoman dari ayat Al-Quran rekayasa tauhid di bidang pendidikan. Nah, dan pedoman dari ayat Al-Quran untuk rekayasa tauhid dalam pendidikan ini mencakup beberapa aspek. Yang pertama itu ada tujuan pendidikan, yang dimana itu bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memahami ajarannya. Ini terdapat pada surat Al-Alaq 96 ayat 1-5. Ayat pertama yang diturunkan menekankan pentingnya membaca, menulis, dan belajar sebagai sarana untuk mengenal Allah dan alam semesta ciptaannya. Yang kedua, kurikulum yang seimbang. Kurikulum pendidikan ini harus mencakup ilmu-ilmu agama. Yang pertama itu seperti Al-Quran, hadis, dan fikih, serta ilmu-ilmu dunia, itu seperti sains, teknologi, dan matematika. Berarti kan emang dilakukan secara seimbang. Nah, ini terdapat pada surah Al-Baqarah 2 ayat 20, yang dimana ini mengajarkan doa untuk kebaikan di dunia dan di akhirat, dan menunjukkan pentingnya keseimbangan antara keduanya. Dan yang ketiga ada metode pembelajaran, yang dimana metode pembelajaran ini kita harus mendorong pemikiran kritis, kreativitas, dan inovasi, serta mampu menanamkan nilai-nilai moral dan etika Islami. Ini terdapat pada surah An-Nahl yang
16 ayat 125 menekankan pentingnya berdakwah dan dengan hikmah atau kebijaksanaan dan nasihat yang baik. Itu. Terus yang keempat, pendidikan yang berkualitas, yang dimana pendidik harus memiliki ilmu yang luas, akhlak yang mulia, dan juga komitmen yang tinggi terhadap pendidikan. Ini terdapat pada surah Al-Imran 3 ayat 79, yang dimana ini mengingatkan bahwa seseorang pendidik sejati tidak akan meminta orang lain untuk menyembahnya gitu, tetapi akan mengajak mereka untuk menyembah Allah. Nah, yang kelima, lingkungan pendidikan, yang dimana lingkungan pendidikan ini harus kondusif, harus aman, dan harus nyaman gitu kan. Dan ini dapat mendorong mereka untuk berprestasi dan mengembangkan potensi diri gitu. Dan ini terdapat pada surah Taubat 9 ayat 119, yang dimana mengajak orang-orang beriman untuk bersama orang-orang yang benar, atau menunjukkan pentingnya lingkungan yang baik dalam membentuk karakter diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jara Salisa Lubis dengan NIM 251501046 dari Fakultas Farmasi, Prodi Farmasi. Nah, selanjutnya adalah manfaat rekayasa tauhid pendidikan bagi kehidupan manusia. Rekayasa tauhid pendidikan sangat bermanfaat besar dalam membentuk kepribadian manusia. Dengan dasar tauhid, manusia dibentuk menjadi pribadi yang beriman, jujur, bertakwa, dan berakhlak mulia. Karena manusia tahu bahwa dia hidup hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat ke-56 yang berarti, "Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin, melainkan agar beribadah kepadaku." Pendidikan berbasis tauhid juga menjadi pedoman moral di tengah era modernisasi ini, sehingga manusia tidak mudah terjerumus kepada perbuatan tercela dan selalu menjaga perbuatan haram dalam setiap langkahnya. Selain itu, rekayasa tauhid juga memberikan ketenangan batin, karena manusia yang berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merasakan tentram dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada di hidupnya. Hal ini ditegaskan dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat ke-28, yang berarti, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram." Rekayasa tauhid juga mengarahkan manusia dalam mengembangkan ilmu dan juga teknologi agar selalu digunakan dalam kemaslahatan, bukan untuk merusak. Lebih jauh lagi, tauhid menyadarkan bahwa setiap manusia itu derajatnya sama di mata Allah, sehingga tercipta kehidupan sosial yang adil, saling menghargai, dan juga penuh persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazari Syahira Nasution dari Fakultas Psikologi, Program Studi Psikologi dengan NIM 251301192. Baik, saya akan menjelaskan apa saja sih yang harus diperhatikan supaya pendidikan itu bersifat tauhid. Jadi yang pertama itu adalah niat. Jadi segala proses belajar mengajar harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma biar dapat nilai yang bagus atau gelar yang tinggi, tapi karena kita tuh mau menuntut ilmu sebagai ibadah. Yang kedua itu ilmu harus kita anggap sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan sekedar ngumpulin pengetahuan, tapi ilmu itu harus bikin kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, pendidikan itu nggak boleh cuma fokus ke otak saja, tapi ke hati kita juga. Tujuannya itu bukan cuma bikin orang pintar, tapi juga menjadi hamba Allah yang beriman, berakhlak, dan siap menjadi khalifah di bumi ini. Yang keempat itu adab. Dalam Islam, adab itu bahkan lebih penting dari ilmu. Mau sepintar apapun kita, tetapi jika kita tidak memiliki adab, itu tidaklah berarti apa-apa. Jadi kita harus menjaga sopan santun, akhlak, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah lingkungan belajar. Nah, lingkungan belajar ini juga penting. Kita harus membangun lingkungan belajar yang suasananya ini mendukung nilai-nilai Islam seperti budaya sholat, kejujuran, sampai kebiasaan saling menghargai. Nah, jadi intinya pendidikan yang bertauhid itu bukan cuma mengajarkan mengajari pelajaran, tapi mengajari hidup. Gak cuma menjadi orang pintar, tapi menjadi orang yang beriman dan bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Marifriza dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi Gizi.
dengan NIM 251001055. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan ke-6, yaitu apa yang menjadi latar belakangnya hingga yakin apa yang ada di dalam contoh itu baik untuk kehidupan manusia. Jadi yang melatar belakangi munculnya rekayasa tauhid dalam pendidikan adalah karena pendidikan zaman sekarang seringkali hanya memfokuskan pada capaian-capaian akademik, tetapi kurang memperhatikan nilai-nilai agama. Padahal ilmu tanpa iman bisa disalahgunakan dan bahkan bisa menimbulkan kerusakan. Oleh karena itu, tauhid dalam pendidikan dibutuhkan agar ilmu yang dipelajari selalu dikaitkan dengan kebesaran Allah dan ketentuan-ketentuan yang Allah berikan. Metode pembelajaran yang menanamkan tauhid menjadikan proses belajar bukan sekedar untuk menambah ilmu pengetahuan, tetapi juga penanaman iman. Dan alasan mengapa kita bisa yakin bahwa rekayasa tauhid dalam pendidikan baik bagi kehidupan manusia adalah karena ia menyatukan ilmu dan iman, membentuk akhlak, mencegah krisis moral, serta menyiapkan generasi yang sukses di dunia dan akhirat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.